Kalau dengan adanya Dewan Menyapa ini, pertama masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap kehidupan termasuk di sektor pertanian pasti ada problemnya. Nah, coba kita diskusikan bersama-sama untuk kita bisa temukan solusi. Solusi inilah yang kita berikan sehingga mereka nanti insya Allah peningkatan pertanian mereka semakin tumbuh kembang. Mudah-mudahan di sektor pertanian kita nanti juga akan turun di sektor perikanan apa saja yang menjadi tupoksi tugas-tugas kita. Harapan saya semoga ini awal yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulawesi Tenggara. Serapan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari tugas dan kewajiban para legislator dimanapun berada, karena mereka terpilih atas suara rakyat. Berbagai program dan tata cara sehingga proses penyerapan aspirasi bisa berjalan dengan baik. Salah satu sistem yang digunakan selama ini yaitu melalui reses anggota dewan itu sendiri. Khususnya di Sulawesi Tenggara, kata reses para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tentu telah menjadi catatan program yang telah berjalan sekian lama. Namun diakui program reses masih memiliki kekurangan. Oleh karenanya diperlukan program-program pendukung sebagai bentuk penguatan penyerapan aspirasi, bahan pertimbangan, diskusi terbuka, hingga hadirnya solusi terbaik bagi persoalan yang dialami masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Khususnya masyarakat petani tentu juga memiliki persoalan-persoalan dalam aktivitas setiap harinya, dan persoalan masyarakat tani di setiap wilayah hampir sama, mulai dari persoalan alam, lingkungan sekitar usaha tani, hingga modal usaha atau bantuan yang dapat mendukung proses usaha tani berjalan lebih baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu harus hadir pada kondisi masyarakat seperti ini. Legislator harus turun ke lapangan menyambut aspirasi dan memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha tani. Kali ini DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan lapangan dalam sebuah konsep kegiatan yang coba digagas dengan nama Dewan Menyapa. Tepatnya di Kompleks Persawahan Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh langsung mendatangi para warga yang selama ini menyampaikan aspirasi mereka terkait sejumlah persoalan usaha tani yang dialami. Di lokasi ini memiliki luas kawasan pertanian kurang lebih 700 hektar. Namun saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh para petani baru mencapai sekitar 500 hektar. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan secara keseluruhan diakibatkan oleh sejumlah faktor, diantaranya persoalan irigasi dan bendungan yang belum maksimal untuk pengairan sawah. Didampingi Ketua Gapokan Samaendre, Koordinator PPL Kecamatan Baruga dan Babin Kamtipmas setempat, sejumlah persoalan yang dialami warga usaha tani didengar langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya sekitar 20%. Itu pun tidak semuanya karena faktor alam. Kalau tahun ini yang baru-baru kita panen depan lipat, kita punya produksi bisa naik sampai 30%. Karena ada satu hektar tadi, kalau tahun lalu mungkin hanya panen sekitar 3 ton per hektar, ini 3,5 ton. Ini mungkin kalau saya tidak salah hitung tadi itu yang setengah hektar tadi 1 kali 70 berarti sekitar 7 ton per hektar. Ya lumayan, tapi memang ini full rekomendasi, full mulai dari kemudian kimianya saya tidak terlalu kurangi, hanya saya tambah dengan karena tahun lalu saya kasih 50% kimia, 50% beta plus, tapi bukan karena karena alam, karena faktor cuaca sehingga banyak yang kena penyakit pada leher dengan pengerebatan. Pak Pasrin Bino di sini didampingi oleh dua penyuluh
Nah, teman-teman saya inilah yang selalu berdekatan dengan petani-petani saya, mendampingi setiap permasalahan yang ada, Pak. Jadi petani saya ini nggak sendirian mereka bekerja, selalu didampingi oleh pendulumnya, baik dalam kebutuhan ketersediaan pupuk, dari segi masalah asuransi pertanian ada, didampingi oleh pendulumnya. Setiap permasalahan selalu dibantu oleh pendulum saya sendiri, Pak. Terima kasih lagi, setelah saya tahu juga berkoordinasi selama ini ada bantuan dari Bapak DPRD, yaitu bantuan pupuk biota yang bisa mengurangi pupuk kimia. Banyak sekali perubahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gapoktan, dari yang biasa saya laporkan ke komando bisa menghasilkan 2 ton, sampai saat ini saya juga kaget, luar biasa bisa dilaporkan ke atasan sampai 7 ton per hektar, karena saya lihat sendiri tadi setengah hektar saja bisa 50 karung. Jadi luar biasa sekali ini atas bantuan Bapak kita, Ketua DPRD Provinsi Bapak Abdurrahman Saleh ini, kita bisa meningkatkan kualitas pangan kita di sini. Kami sebagai pendamping, saya sendiri kemarin sudah ikut membantu korve masalah bendungan, kasihan bendungan sudah tinggal tunggu robohnya saja. Itu saya melihat di situ pembangunan pada tahun 2003, mungkin sudah waktunya untuk diganti kayaknya. Kalau kita lihat dari kondisi ini bendungan sudah parah sekali. Jadi ketergantungan warga di dalam sini yaitu yang paling utama bendungan. Jadi saya minta sama Bapak, kita kalau bisa perhatikan bendungan kami. Warga juga sempat menyinggung soal kehadiran program perumahan PNS oleh pemerintah Kota Kendari yang mengancam luasan kawasan garapan usaha tani mereka. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengungkapkan bahwa anggota legislatif di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini terus mencari formula dalam merancang program agar lebih dekat dengan persoalan dan informasi terkini di tengah masyarakat. Meski diakui selama ini sudah ada program reses para legislator, namun hal itu tentu masih memiliki keterbatasan. Sehingga hadirnya program Dewan Menyapa kali ini bisa lebih memperkuat kinerja legislator itu sendiri dalam menyerap dan langsung memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Sulawesi Tenggara ini kita lagi lumbung beras kita, jadi stok beras kita ini surplus. Maka ketika ada COVID, kita masih daya tahan tanaman kita, para petani-petani kita yang tangguh ini masih bisa memberikan nilai-nilai penambahan secara ekonomi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Orang tidak mau dulu bertani apalagi di lokasi seperti ini. Gak ada yang berani karena ini dulu pohon-pohon besar, hutan belantara di sini. Ya, saya kira orang-orang tuanya Pak Arif masih bisa menyaksikan. Pak Arif ini kalau nggak salah ini generasi kedua. Ya. Tapi karena etos kerja, semangat yang kerja bisa dihasilkan. Itu pun diawali dengan cara-cara tradisional. Yang penting bisa bertahan hidup. Langkah berikutnya yang penting bisa menjual untuk mencukupi hidup. Langkah berikutnya bisa untuk memanfaatkan sekaligus juga bisa menikmati ya sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan anak-anaknya. Nah, karena kita ini di mana-mana luas areal persawahan kita ini cukup memungkinkan, apalagi di daerah Konawe sana akan dibangun velosika yang bisa mengairi persawahan 27.000 hektar. Kemudian Sultra ini selalu menjadi kehilangan. Jadi telur mata sapi. Telurnya kita yang bekerja, tapi yang dinikmati brandnya yang di luar. Mohon maaf itu penyuluh. Varietas pertanian saja. Kalau kita mau ambil nama, itu izinnya dari Sulawesi Selatan. Dulu waktu saya DPRD Kota. Gak tahu kalau sekarang. Masih sama ya? Jadi kalau kita mau ambil perizinan itu varietas pertanian, itu kita harus ke Sulawesi Selatan. Jadi dari situ saja kita udah kalah. Dari banyak hal yang kita perjuangkan ini. Nah sekarang kita harus kuat di pangan. Kenapa anak-anak kita, ya sebagian kecil lah, bukan besar lah, anak-anak kita enggan menjadi
insinyur pertanian dan insinyur perikanan. Kenapa? Karena yang dilihat itu ayahnya yang bersawah pakai cangkul dulu. Jangan sampai saya jadi lulus sarjana pertanian, saya kembali di sawah. Begitu juga yang nelayan. Untuk apa saya jadi nelayan? Kalau saya nanti jadi insinyur perikanan, sama juga dengan ayah saya, masih pakai perahu koli-koli cari ikan. Padahal tidak begitu mindset berpikir kita. Justru kita kuliah di Fakultas Pertanian, kuliah di Fakultas Perikanan, bisa kita berpikir bagaimana di perikanan kita bangun cold storage, bagaimana di pertanian kita miliki misalnya tempat guna dengan membentuk gapoktan dan seterusnya, peningkatan terhadap hasil pertanian kita khususnya di persawahan. Karena kita sekolah, kalau kita miliki teknologi maka harus sinkronisasi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mereka dua, dia sekali panen keuntungan 2 miliar. Makanya kita dorong anak-anak kita jadi insinyur pertanian, insinyur perikanan, sehingga mindset cara berpikirnya, mereka bisa jadi petani tapi dia jadi pembayar pajak terbesar. Bisa nggak? Bisa, karena hasilnya memadai. Nah, salah satu yang kita dorong ini adalah bagaimana tanah kita ini tidak rusak di pertanian. Kalau kita pakai, karena ini kebiasaan, ini faktor kebiasaan, pakai kimia-kimia, maka larva tanahnya itu tidak akan kuat, akan rusak. Faktor waktu saja. Sementara kita harus berpikir kepada anak cucu kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita coba melakukan win-win solution, berpikir progresif tapi ada hasil yang maksimal. Kita ambil misalnya pupuk biota ini. Pupuk biota ini kita coba, karena petani itu bukan pembicaranya orang, tapi buktinya. Para petani ini di sini lihat buktinya dulu. Kalau sudah ada buktinya, belum ada nanti pupuknya, semua minta itu. Karena satu perbuatan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Itu konsep pertanian. Dalam kegiatan Dewan Menyapa kali ini, Abdurrahman menegaskan program akan selalu melalui uji coba, tidak dalam bentuk dukungan gelontoran yang diberikan agar target capaian dan harapan bisa terpenuhi. Hal ini diungkapkan terkait bantuan pupuk biota untuk menyikapi serangan hama yang menyerang usaha pertanian masyarakat setempat. Jika nantinya uji coba berhasil, maka jumlah bantuan produk akan segera ditambahkan. Maka awalnya kita kasih 40 hektar Pak Arif. Kita coba 40 hektar lewat Letmil. Letmil menyampaikan kepada saya bahwa ada petani kita di Kecamatan Baruga, kalau bisa kita coba biota. Tapi saya bilang jangan semuanya, kasih dulu berapa, dan plot dia, baru nanti ada hasilnya, pasti itu bisa kita lakukan. Dibuatlah 40 hektar. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap hektar yang biasanya itu maksimal 3-4 ton, itu kalau sudah 4 ton itu sudah luar biasa. Ini dia bisa naik sampai 6-7 ton. Berarti bukan lagi 10%, dia sudah menaik sekitar 30-40%. sudah 60%. 50 ke 60%. Berarti ini potensi yang baik. Potensi yang bagus. Maka kita coba di DPR ini ada yang kita bentuk Dewan Menyapa di luar dari reses. Kita coba turun, kita evaluasi apa yang kita bantu, kemudian mungkin ada yang masih kurang, kita lakukan Dewan Menyapa. Nah, mungkin saja selama ada kita ber-DPR baru ada program namanya Dewan Menyapa. Biasanya itu reses, turun apa, ini di luar dari konsep, tapi satu bagian yang tidak terpisahkan dari memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, biota ini kita akan coba nanti kita berikan lagi, bukan untuk 40 hektar, tapi 200 berapa Bu? 217 hektar.
Kita coba lagi 217 hektar. Kalau berhasil di 217 hektar, kita coba lagi 500 hektar. Begitu Pak Penyuluh. Sehingga masyarakat itu nanti tanpa kita sadari, kata Pak Penyuluh tadi, 50% kimia, 50% sudah kita pakai. Jadi kita bertani melihat kearifan dan potensi lokal. Jadi bayangkan kalau kita pakai biota, hama berkurang. Bantuan pupuk biota secara gratis oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia di masyarakat tani setempat. Terkait irigasi dan bendungan, DPRD Sultra langsung memberikan solusi kepada warga untuk segera melakukan jalur koordinasi dan akan didukung oleh DPRD Sultra karena hal ini semata-mata untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan Dewan Menyapa seperti ini. Ketua DPRD Sultra juga sangat berterima kasih kepada masyarakat setempat yang dianggap sangat tekun dalam meningkatkan hasil usaha tani mereka yang kini sudah mencapai kisaran hasil panen 60 hingga 70 ton. Oh, itu sangat bersyukur sekali setelah saya selaku Ketua Kapoktan yang mewakili gabung kelompok tani, sangat bersyukur sekali dengan adanya Dewan Menyapa ini. Pertama, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, hal-hal yang dikeluhkan, misalnya ada masalah-masalah di lapangan bisa disampaikan langsung kepada Dewan Menyapa, adanya Dewan Menyapa. Kemudian ketiga, kayaknya kita ini yang selama ini terisolasi, selama ini kita dianggap saudara oleh perwakilan kita yang ada di DPRD. Itu masalah kita di sini Pak, memang kalau kita mau bagus sebenarnya penggilingannya harus ada di sini. Kemudian hanya yang terkendala masalah modalnya lagi. Jadi kan selama ini kita panen melalui pembayan ini Pak, itu kan 1 hektar 1 hari bisa panen puluhan ton. Itu kalau lantai jemurnya tidak disiapkan, pengeringnya tidak disiapkan, kalau bisa rusak. Makanya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita punya barang, separuh kita jual, separuh kita jemur. Untuk apalagi kalau musim kemarau seperti tidak ada masalah, tapi kalau musim hujan terpaksa 50% kita jual, 50% kita simpan untuk kebutuhan keluarga dan konsumsi. Kalau harapannya ini kalau bisa tiap tahun ada harapan seperti ini, jadi kita selaku masyarakat ini tiap tahun bisa kita sampaikan ada permasalahan di lapangan, ada masalah ini dan itu bisa teraspirasi melalui wakil dewan kita. Apa dukungan yang akan diberikan kepada masyarakat di desa? Jadi kita ini kan ada 2000 lebih desa kita, ada 200 sekian kecamatan. Kita memang harus melihat wilayah-wilayah mana yang potensial yang bisa memberikan efek virus positif kepada wilayah-wilayah yang lain. Kita sekarang ada di beberapa pertanian. Mudah-mudahan juga para petani-petani kita di luar dari Kendari akan melihat ini juga. Sehingga nanti apa problemnya, apa masalahnya, kita coba duduk bersama dengan cara kita bisa memperjuangkan. Kan sekarang masyarakat mereka nggak bisa terlalu kaku bahwa harus datang ke DPR, formalistik apa. Kita jemput bola sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini, kemarin kan kita sudah 40 hektar kita berikan dengan biota pupuk organik itu ternyata bisa menghasilkan dari 4 ton jadi 7 ton. Dan kita sekarang lagi merealisasikan 217 hektar. Mudah-mudahan ini tadi ada simbolis pemberian ini bisa memberikan peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mensejahterakan masyarakat di sektor pertanian. Gitu. Bagaimana Pak? Ini dengan kita penyerahan ini tadi, pasti masyarakat gimana? Hasilnya apa? Alhamdulillah cukup membantu masyarakat di sini. Karena dari tadinya cuma 3 ton sampai 4 ton, bisa mencapai sekarang berapa dia? Sampai 7 ton. Luar biasa ya? Sangat bersyukur atas bantuannya Bapak. Oke, terima kasih. Nanti kalau kelompok tani kan ada rapat-rapatnya per minggu, per bulan. Apa saja dari kebutuhan untuk peningkatan kualitas di pertanian ini, silakan saja. Nanti bisa datang ke kantor saya atau melalui teman-teman rekan ini bisa kita lebih bergerak. Iya Pak. Masalah Pak. Oke dia. Bisa bagus ya. Sukses ya selalu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk bagaimana kita mengkoordinasikan, melakukan hubungan di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini pertanian. Saya kira dengan kita turun langsung memberikan bantuan seperti ini,
kita bisa tahu problematika yang dialami mereka. Setiap kehidupan termasuk di sektor pertanian pasti ada problemnya. Nah, coba kita diskusikan bersama-sama untuk kita bisa temukan solusi. Solusi inilah yang kita berikan sehingga mereka nanti insya Allah peningkatan pertanian mereka semakin tumbuh kembang. Mudah-mudahan di sektor pertanian, kita nanti juga akan turun di sektor perikanan apa saja yang menjadi tupoksi tugas-tugas kita. Harapan saya, semoga ini awal yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sebuah program baru yang dilahirkan oleh DPRD Sultra ini, namun diharapkan program Dewan Menyapa bisa menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan semakin memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat ke tingkat bawah, serta menjadi penguatan tambahan dari program reses yang telah ada sejak dulu. Tim Liputan Make.TV melaporkan.